siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengawali bulan ini 1 Juli 2025. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kita lanjutkan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang berkuasa, terima kasih memasuki bulan baru. Di tahun ini, di bulan Juli, kami boleh merasakan dan tetap menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh melanjutkan pembacaan firman-Mu. Urapi kami untuk kami mengerti apa yang kami baca dan dengar, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Beri hikmat pewahyuan, sehingga apa yang kami baca dan dengar, ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 107 mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita baca Mazmur 107 ayat 10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Haleluya, terpujilah Tuhan. Firman yang kita baca pada saat ini berbicara mengenai orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ini bisa digambarkan bagaimana kehidupan kita saat kita dibelenggu, saat kita diikat, saat kita tidak bisa lepas dari sebuah ikatan atau dipenjara. Saudara bisa membayangkan orang-orang yang hidup di dalam penjara, bagaimana mereka hidup dalam keputusasaan, mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka hidup dalam kegelapan, kelam, mereka tidak tahu masa depan, frustrasi yang begitu dalam. Sehingga akhirnya kesengsaraan demi kesengsaraan mereka hanya melihat kematian,
kesengsaraan, kegelapan, tidak ada harapan. Itu yang dialami dalam mulai dari ayat 10 ini. Menceritakan tentang orang-orang yang hidup terkurung di dalam gelap. Jika kita hidup dalam penjara, kita hanya melihat kegelapan. Kita tidak melihat terang dan pengharapan. Kesengsaraan, kita mungkin sakit, kita mungkin terluka, kita kecewa, kita marah. Segala hal-hal negatif muncul dalam hidup kita. Dan ini juga diceritakan di sini. Kenapa? Di ayat yang ke-11, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Artinya apa? Mereka tidak mau taat, hidup dalam keinginan daging, hidup dalam kemauan pribadi, dan mengabaikan apa yang Tuhan mau. Saat kita jauh dari Tuhan, hidup kita mengalami kesengsaraan. Kita seperti di penjara, kita seperti hidup dalam kekelaman, tidak ada pengharapan. Dan karena kita jauh dari Tuhan, kita menolak perintah Tuhan, ataupun kita tidak mau lagi mendengar firman Tuhan, atau kita menutup diri terhadap hal-hal ini. Akhirnya kita membawa diri kita sendiri dalam kesengsaraan. Di sini dijelaskan, tapi dikatakan, maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Allah mengizinkan untuk kita melihat dan menyadari bahwa jauh dari Tuhan, hidup dalam kesengsaraan. Artinya kita hidup dalam kesusahan demi kesusahan, kesusahan demi kesusahan. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun tidak. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Akhirnya hilang. Namun saat itu Tuhan izinkan untuk kita menyadari bahwa ada yang lebih di atas hidup kita. Ada yang lebih berkuasa di dalam kita. Itulah akhirnya, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Pertobatan membawa kita kembali, menyadari kita. Tuhan mengingatkan untuk berbalik kepada Allah. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3 katakan. Kita berseru dan berbalik. Di sini katakan di ayat yang ke-13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Jadi kesesakan diizinkan untuk kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kembali berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Hanya Dia satu-satunya jawaban. Tuhan saat kita berseru, Dia akan membawa kita, mengangkat kita. Tidak secara, tapi kita mulai rasakan ada sesuatu pengharapan. Ada suatu iman yang dibangun. Tuhan akan membawa kita keluar dari kecemasan. Kemudian dibawanya mereka keluar dari gelap dan kelam. Tuhan membawa kita keluar. Memindahkan hati kita yang susah, terbelenggu, gelap, frustrasi, tidak ada harapan. Kepada pengharapan, dibebaskan dari belenggu, ikatan apapun, Tuhan sanggup melepaskan kita. Akhirnya, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Kita menyadari, bersyukur kepada Tuhan karena ada pertolongan. Pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya kepada Tuhan ada harapan, ada jalan keluar. Ada perbuatan ajaib yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya punya teman, kenalan, dia bekerja untuk United Nations. Tapi dia bekerja di Syria, di negara peperangan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang membantu orang-orang di sekitarnya sebagai pembebas. Tapi tentara-tentara ini juga tidak mengalami kebebasan. Karena ada juga yang harus mempertaruhkan nyawanya. Mereka hanya bisa bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena pada saat mereka diperhadapkan untuk berperang, mereka hanya mempertaruhkan nyawanya. Mereka hanya bisa berharap kepada Tuhan. Di sini juga menjadi gambaran hanya kepada Tuhan kita berharap. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kematian itu bisa timbul kapan saja, datang kapan saja. Tapi Tuhan adalah pembela. Saat kita percaya, Tuhan sanggup menolong. Dan disitulah iman itu dibawa untuk percaya. Sehingga
Mungkin kita juga mengalami sakit penyakit. Kita mengalami dibelenggu oleh penyakit yang membuat kita hilang pengharapan. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Kita tidak tahu, karena kadang-kadang sakit muncul karena kesalahan kita, karena dosa kita. Tapi biarlah kita melalui keadaan sakit penyakit apapun, atau mungkin kita kena sesuatu penyakit yang tidak diharapkan, atau macam-macam penyakit yang kita tidak tahu, yang membuat kita sengsara dan terikat. Tapi di situ kita kembali dan percaya pertolongan daripada Tuhan. Dia Allah yang sanggup melepaskan dan mengampuni. Kita minta ampun, kita bertobat, kita berbalik, atau kita tetap bersyukur dalam keadaan sakit kita, karena di situ ada sebuah kekuatan, ada sebuah penghiburan, ada jalan keluar. Dan dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Kesesakan apapun yang kita hadapi, berseru, panggil nama Tuhan, Dia akan datang. Sehingga akhirnya kita bisa melihat kebebasan penyertaan Tuhan dan hati kita kembali dibangkitkan dan bersyukur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Ada ucapan syukur yang kita naikkan. Walaupun belum dijawab doa-doa kita, naikkan ucapan syukur. Dan percaya dengan iman bahwa Tuhan memberi waktu yang tepat menjawab doa-doa kita. Sehingga kita bisa mempersembahkan korban syukur kita kepada Allah dalam pujian dan katakan, walaupun sulit, katakan, Tuhan terima kasih. Kau izinkan aku masuk dalam masalah pergumulan, tapi satu hal aku percaya, Engkaulah jawaban bagi hidupku. Aku berseru dan memanggil namamu dan aku tahu Engkau mendengar doa-doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita mau berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih Engkau menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang seringkali diikat atau terikat, dibelenggu, dipenjarakan karena dosa kesalahan kami. Kami tidak mau mendengar firman Tuhan, menjauh bahkan menolak firman Tuhan. Tapi hari ini saat kami menyadari bahwa kami butuh Tuhan, tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kami selain pada Tuhan. Kami kembali kepadamu ya Bapa. Ampuni kami, kuduskan kami dan layakkan kami. Terimalah kami kembali untuk menjadi alat-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengampuni dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami mau tetap bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pembacaan berikut. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.